Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 3 Safar, 3 Rabiul Awal 1443. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada saya ya. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah ketika sholat berjamaah wajib tidak? Wajib. Kalau wajib, misal makmum mendapati imam sudah ruku tidak baca Al-Fatihah, apakah dihitung masbuk, terlambat, atau sudah dapat rakaat tersebut? Sebagaimana kata ruku adalah rakaah, jadi gak dihitung masbuk. Itulah pendapat mayoritas para ulama. Jadi kalau makmum mendapati imam dalam kondisi sudah ruku, maka dia mengikuti ruku dan dia tidak terlambat dalam rakaat tersebut, meskipun dia tidak baca Fatihah. Dengan kata lain, itu adalah pengecualian dari hukum asal ya. Hukum asalnya apa? Orang yang tidak baca Fatihah tidak sah salatnya. Adapun dalilnya, mayoritas para ulama adalah riwayat Imam Abu Dawud, idza ji'tumus shalah, kalau kalian itu mendatangi salat, wa nahnu sujudun fasjudu, kami sedang sujud maka ikutlah sujud, wala ta'udduha syai'an, jangan menganggap sesuatu, maksudnya jangan dihitung satu rakaat tersebut. Wa man adraka raq'ah, siapa yang mendapati raq'ah, maksudnya rukuk bersama imam, faqad adrakas shalah, berarti mendapati salat tersebut, yaitu rakaatnya tidak terlambat. Ini dalilnya mayoritas para ulama. Menyelisih mereka sebagian kecil ulama, diantaranya dari sahabat Nabi adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian juga dari mazhab Syafi'i ada Ibnu Khuzaimah, As-Subki, dan yang lain-lain. Ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mereka mempunyai keilmuan dalam bidang hadis, itu banyak yang mereka menganggap bahwa tidak mendapati Fatihah berarti dia terlambat rakaat tersebut. Meskipun dia rukuk bersama imam, tetap terlambat. Karena itu masalah ini memang masalah khilafiyah. Kalau saya pribadi memilih pendapat yang pertama karena itu adalah pendapat mayoritas para ulama, dan yang kedua karena kata-kata ar-raq'ah di sini mestinya diartikan rukuk, dengan sebab pada kalimat sebelumnya Nabi menyebutkan kata-kata sujud. Nah, maka bandingannya sujud adalah rukuk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, apakah salat musafir yang mengikuti imam rawatib dan dia mendapati imam sudah 2 rakaat, misal si musafir boleh ikut salam bersama imam atau genapi 2 rakaat dulu karena imam itu tidak diikuti dari awal, karena imam itu untuk diikuti. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa kalau kita terlambat, kita masbuk sementara kita musafir dan imamnya mukim, berarti kita kan salatnya 2 rakaat, imamnya 4 rakaat, tetap kita wajib 4 rakaat. Ini pendapat apa? Mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, tiada lain imam dijadikan untuk diikuti. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka mayoritas ulama berpendapat dengan hadis ini, kalau imamnya salatnya 4 rakaat, berarti makmumnya harus 4 rakaat juga. Ada sebagian kecil ulama berpendapat bahwa masbuk tersebut karena sudah dapat 2 rakaat dan salatnya musafir hanyalah wajibnya 2 rakaat, berarti dia sudah mencukupkan diri dengan 2 rakaat. Imamnya salam, dia ikut salam, tidak menggenapkan menjadi 4 rakaat. Nah, itu pendapat sebagian kecil ulama ya. Jadi masalah ini memang masalah khilafiyah. Nah, kalau antum pengen yang aman, pakai pendapat mayoritas para ulama saja, yaitu 4 rakaat. Anda menambahi 2 rakaat lagi setelah imamnya salam ya. Kalau Anda melakukan seperti itu, tidak diperselisihkan bahwa salat Anda sah. Berikutnya, kalau misalnya masih meninggalkan warna kuning, dihitung sudah suci atau masih nifas? Ini maksudnya adalah warna kuning yang didapati pada masa nifas, yang nifasnya belum selesai ya. Jadi misalnya hari ke-37, hari-hari sebelumnya warna darahnya merah, hari ke-37 dari masa nifas ini masih kuning. Nah, apakah dianggap suci atau haid? Nah, di sini masih dianggap haid atau nifas ya. Kenapa?
Karena kaidahnya mengatakan as-sufratu, warna kuning, fil haidi, di masa haid, itu haidun, itu dianggap haid juga. Nah, maka warna kuning di masa nifas juga disebut nifas ya. Adapun warna kuning ketika sudah suci, maka itu disebut suci juga. Karena itu ringkasnya, ketika masa haid yang biasanya yaitu 40 hari belum selesai, maka warna kuning pada masa-masa tersebut itu hukumnya sama dengan nifas. Jangan sholat dulu dan tidak boleh hubungan intim dengan suami, menunggu sampai bersih betul-betul ya. Nanti kalau sudah bersih, misalnya hari 41 sudah bersih, sampai 10 hari tiba-tiba muncul kuning lagi. Nah, kuningnya itu suci. Kenapa? Karena kuning di masa suci adalah suci. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya apakah jamak motor bisa dilakukan di rumah? Menurut mayoritas ulama tidak dilakukan di rumah jamak motor itu, tetapi dilakukan di masjid berjamaah bersama imam. Jadi mengikuti imamnya ya. Kalau imamnya jamak, makmumnya jamak. Kalau imamnya tidak jamak, makmumnya tidak jamak. Tapi ada sebagian kecil ulama berpendapat jamak motor boleh dimanapun, meskipun sholatnya sendirian di rumah ya. Kenapa? Karena ada sebab jamak tersebut, yaitu hujan. Kita di rumah hujannya ada kan, di masjid juga hujannya ada. Kalau saya lebih cenderung pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Jamak karena hujan ini dilakukan karena ada keberatan. Kalau harus bolak-balik ke masjid padahal kondisi hujan, kan keberatan nih. Nah, kalau di rumah tidak ada keberatan apa-apa, dia bisa sholat pada waktunya masing-masing, dan itulah hukum asal dari sholat 5 waktu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah atas orang-orang beriman satu kewajiban yang mawquta, ditentukan waktunya masing-masing. Dan tidak pernah ada kejadian Nabi SAW jamak sholat gara-gara hujan di rumah beliau, nggak ada. Karena itu saya sarankan tidak menjamak sholat ketika hujan kecuali berjamaah di masjid. Baik, berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, Afwan bertanya, apa hukum mengucap barakallahu fi umrik, mudah-mudahan Allah berkahi umurmu, tepat di hari milad seseorang, hari kelahiran seseorang? Tidak usah ditepat-tepatkan ya. Mendoakan kebaikan kepada seseorang tidak usah ditepat-tepatkan pada hari miladnya, pada wetonnya kalau istilah orang Jawa ya. Kemudian pada 100 hari setelah kelahirannya dan sebagainya, jangan ditepat-tepatkan kayak begitu. Udah mendoakan saja. Dan ada hal yang lebih menarik daripada melakukan apa yang antum tanyakan itu, yaitu sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, doaul akhi li akhihi, doa seseorang kepada saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan dia, la yuraddu, itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya sahih. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui itu inda ra'sihi malakun muwakkalun bih, di dekat kepalanya ada malaikat yang setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat mengatakan amin, mudah-mudahan kamu juga mendapatkan semisal itu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Darda. Nah, maka daripada antum ragu-ragu ya mendoakan barakallahu fi umrik ditepatkan hari lahirnya, udahlah antum tidak usah kirimkan kata-kata itu ke dia, tiba-tiba antum doakan saja tanpa sepengetahuan dia. Itu lebih baik karena lebih mustajab. Adapun kalau mau mendoakan barakallahu fi umrik pakai WA misalnya, dikirim ke dia, jangan ditepat-tepatkan pada hari milad ya, karena perayaan hari lahir itu sumbernya dari orang-orang gharib, orang-orang barat ya. Maka jangan sampai kita umat Islam mencari-cari sunnah-sunnah orang-orang barat meskipun dipermak menjadi seolah-olah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah boleh satu salat sunnah dengan niatan 2 salat? Contoh salat tahiyatul masjid 2 rakaat sekaligus dengan niatan salat sunnah qabla subuh. Ya, boleh ya. Dan dalilnya menurut para ulama adalah sabda Nabi SAW yang sangat terkenal, hadis nomor 1 dalam Arba'in Nawawiyah. Rasulullah mengatakan, wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, likulli imri'in, untuk masing-masing orang, manawa, apa yang dia niatkan.
Artinya kalau dia meniatkan 2 amalan, dalam satu amalan dia mendapatkan 2 niatan tersebut. Sholat sunnah sebelum subuh niatannya 4, bisakah? Bisa. 1. Sholat sunnah sebelum subuh qobliyah. Sholat sunnah tahiyatul masjid karena masuk masjid. Sholat sunnah syukrul wudu karena habis wudu. Sholat sunnah istikharah karena akan berdoa istikharah setelah sholat tersebut. Nah, bisa 4 langsung ya. Dia mendapatkan 4-4-nya. Karena itu para ulama mengatakan tijaratul ulama ta'dadun niyat. Bisnisnya para ulama adalah memperbanyak niat ya. Amalannya 1 tapi niatnya diperbanyak. Itu dalilnya para ulama adalah hadis ini. Adapun yang antum tanyakan tadi ya, salat subuh sebelumnya melakukan salat 2 rakaat, memang itulah yang semestinya. Jangan sebelum subuh salat sunnahnya 2 rakaat. Karena ada larangan dari Nabi SAW, dan larangan ini disuruh oleh Nabi untuk disampaikan, maka saya sampaikan. Liyuballigh, hendaklah menyampaikan, syahidukum, orang yang hadir di antara kalian, ghaibakum, kepada orang yang tidak hadir. Apa yang disampaikan? La tusallu, jangan salat, maksudnya jangan salat sunnah, ba'dal fajr, setelah terbit fajar, illa sajdatain, kecuali 2 rakaat saja. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka orang-orang yang datang ke masjid kemudian sebelum subuh ya, kemudian salat sunnah 2 rakaat, tahiyatul masjid, habis itu bangkit lagi salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, ini tidak sesuai dengan sabda Nabi SAW ini. Beliau katakan jangan salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Nah, maka mestinya masuk masjid salatnya 2 rakaat. Nah, terus niatnya gimana? Niatnya double tahiyatul masjid plus qobliyah subuh, sehingga kita dapatkan 2 niatan tersebut atau 2 pahala dari 2 niatan tersebut. Adapun kalau kita sholat qobliyah subuhnya di rumah 2 rakaat, kemudian setelah itu datang ke masjid ternyata belum qomat, maka kita sholat sunnah tahiyatul masjid di situ tidak ada masalah. Ini tidak termasuk larangan ini. Kenapa? Karena ada sebabnya ya, yaitu seseorang yang masuk masjid disuruh oleh Nabi untuk jangan duduk kecuali sholat dulu. Nah, dia mentaati Nabi, sholat dulu. Tapi kalau datang ke masjid untuk qobliyah subuh, yaitu sudah mencukupi dari tahiyatul masjid. Jangan didobel begitu. Jangan apa? Sholatnya 4 kali gitu maksud saya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah pedagang mie ayam itu berdosa dan hartanya haram? Karena biasanya 1. Tempat duduk makan untuk pembeli pasti sulit untuk mencegah ikhtilat, yaitu campur baur laki perempuan. 2. Kadang pembeli tidak berpakaian syar'i. 3. Pembeli terkadang adalah sepasang kekasih bukan mahram alias pacaran. Ya, dosa dari perbuatan-perbuatan tersebut ditanggung oleh pelakunya masing-masing, tidak ditanggung oleh penjual mie ayam ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Surat Al-An'am ayat 164, dan tidaklah menanggung dosa terhadap dosanya orang lain, dan seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Tapi ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar di dalam Islam hukumnya wajib. Nah, sehingga pedagang mie ayam tadi kalau tahu bahwa itu pacaran bukan mahramnya, ya dia nahi mungkar. Kalau dia tahu bahwasanya dia seorang muslimah, sementara dia tidak menutup auratnya, ya wajib dia nahi mungkar. Kalau dia orang kafir, ya urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Memang orang kafir nggak punya aturan auratnya ya. Tapi kalau tahu kita bahwa dia muslimah, tidak menutup aurat, nah kita ada kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya dinasihati, kalau tidak mampu juga dengan hatinya, yaitu membenci. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Tapi saya kasih solusi ya. Antum tulis mie ayam syar'i. Kemudian setelah itu antum kasih aturan di situ ya. Dilarang pacaran, dilarang membuka aurat dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti kalau ada orang yang masih melanggar, maka antum bisa mempersilahkan untuk keluar. Mohon maaf, ini sudah ada aturan mie ayam syar'i, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Anda melanggar, silahkan meninggalkan tempat. Ini solusi aja nggih.
Berikutnya ya, Assalamualaikum Ustadz, untuk sholat jahar yaitu maghrib, isya dan subuh, kalau dilakukan sendiri bacaannya apakah juga dijahar? Ya, jadi sholat itu sudah diajarkan oleh Nabi. Para sahabat mengatakan fama jaharu jaharna, apa yang Nabi jaharkan kami pun jahar, karena Rasulullah bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Nah, maka kalau kita salat maghrib, isya, subuh ya kita jaharkan, baik itu kita menjadi imam atau kita sholat sendirian. Tapi memang jahar itu bukan sesuatu rukun di dalam sholat ya. Kita bisa lihat di dalam kitab Matan Abi Syuja', tulis saja wal jahru. Nah, dalam kitab ini beliau katakan bahwasanya wa hay'atuha 15 khoslah. Hayat-hayatnya sholat itu ada 15 macam. Hayat sholat itu adalah sunnah-sunnah sholat yang menyertai rukun-rukun sholat. Nah, salah satu diantaranya adalah wal jahru fi maudhi'ihi wal israr fi maudhi'ihi, dan menjaharkan di tempatnya dan mensirkan di tempatnya. Sholat duhur, asar, nah itu adalah tempat sir. Sholat maghrib, isya, subuh itu tempat jahar. Nah, ini adalah hayat sholatnya. Dan hayat sholat ini kalau dilanggar maka sholatnya tetap sah dan tidak ada sujud sahwi untuk menggantinya. Itu makna dari hayat ya. Jadi sunnah-sunnah sholat yang apabila dilanggar maka sholatnya sah dan tidak diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan sunan, yaitu sunnah-sunnah sholat. Kalau sunnah-sunnah sholat ketika dilanggar maka diganti dengan sujud sahwi ya. Maksudnya ketika ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i kunut subuh, itu termasuk sunnah salat menurut mereka. Kalau ditinggalkan gimana? Ganti dengan sujud sahwi. Nah, adapun ini menjaharkan dan mensirkan ini bukan termasuk sunan tapi termasuk hayat. Assalamualaikum Afwan Ustadz, izin mau tanya apa perbedaan antara merayakan ulang tahun dengan Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya orang-orang melakukannya di bulan Rabiul Awal ini? Dan apa maksudnya dari Maulid Nabi Muhammad itu, dan juga apakah ada dalilnya? Berbeda ya antara merayakan ulang tahun kita masing-masing dengan merayakan kelahiran Nabi SAW. Berbedanya dari sisi bahwa merayakan kelahiran kita masing-masing itu sumber adatnya dari orang-orang Barat. Sementara Rasul SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kalangan mereka. Nah, maka jangan mengikuti adat-adat Barat, karena kita akan termasuk orang-orang kafir Barat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Adapun memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sumbernya dari umat Islam. Hanya saja memang perayaan Maulid Nabi ini tidak dilakukan di masa salaf. Masa sahabat tidak ada, masa tabi'in tidak ada, masa tabi'in tidak ada. Baru setelah masa salaf selesai baru muncul itu adat Maulid Nabi. Karena itu saya sarankan tidak usah mengadakan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Lalu terus pada bulan Rabiul Awal apa yang kita lakukan? Para ulama punya adat kebiasaan pada bulan Rabiul Awal mereka membacakan sirah atau sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajiannya kajian tentang sejarah Nabi. Kenapa? Ini bertepatan dengan hari lahir Nabi, kita jadi teringat Nabi. Nah, kesempatan teringat Nabi ini digunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari sirah beliau supaya dijadikan sebagai suri tauladan. Nah, kalau cuma seperti itu bukan termasuk merayakan Maulid Nabi, tapi itu adalah menepatkan ya pembahasan sirah Nabi di bulan lahirnya Nabi SAW. Tidak ada masalah, itu adalah termasuk adatnya para ulama-ulama kita. Mereka sering kali membahas satu kitab tentang biografi Nabi SAW dalam rangka menyemangati umat Islam. Mari kita kembali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, karena sunnah Nabi sudah banyak yang ditinggalkan, baik dalam masalah ibadah, misalnya sholat Jumat khutbahnya terlalu panjang, tidak sesuai sunnah Nabi itu. Misalnya dalam bab muamalah, muslim dengan muslim ketemu tidak salam, nah itu meninggalkan sunnah Nabi itu. Demikian juga dalam masalah mengatur negara, tidak ada hukum potong tangan, tidak ada hukum rajam dan sebagainya, meninggalkan sunnah Nabi itu namanya. Nah, maka bulan Rabiul Awal ini sampaikan kepada umat pentingnya kita
kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti bagaimana perilaku yang semestinya dilakukan sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dari Maulid Nabi ya? Maksudnya orang-orang mereka memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga karena gembira dengan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya menyarankan ya, gembiranya itu dan memuliakan nabinya itu bukan dengan cara mengadakan acara maulid, tetapi dengan cara menyampaikan dakwah untuk kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, pendapat yang paling rajih tentang tathwib ditempatkan di waktu azan subuh atau sebelum subuh, atau dua-duanya boleh. Tathwib itu maksudnya ucapan as-salatu khairum minan naum ya. Apakah itu pada azan subuh atau pada azan malam? Itu maksud dari pertanyaan ini. Nah, jawabnya adalah bahwa hal ini masalah khilafiyah. Karena itu silahkan Anda pilih pendapat yang mana. Dalilnya sama-sama. Maksudnya dalilnya satu aja. Mari kita lihat dalilnya ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i maupun yang lain-lain. Nah, yang saya pilihkan yang Imam Nasa'i ini karena lafalnya sangat-sangat jelas. Hadis dari Abu Mahdhurah, dia mengatakan, adalah aku biasanya azan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan pada azan subuh yang pertama, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, ini hadisnya derajatnya sahih. Nah, sekarang apa makna azan subuh yang pertama? Apakah pertama ini kembali kepada fajarnya? Berarti kan fajar pertama itu berarti fajar kadzib, ataukah kembali kepada azan subuh yang pertama berarti azannya, azan subuh yang pertama. Karena subuh itu punya dua azan. Azan pertama azan yang asli, azan kedua adalah azan yaitu qomatnya. Karena qomat juga disebut azan. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa adzanil fajril awal, adzan subuh yang pertama, itu maksudnya adalah adzan subuh yang dikumandangkan sebelum waktunya, yang dulu biasanya dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal di Madinah. Kalau di Mekah yang mengumandangkan adzan itu adalah Abu Mahdhurah ini. Nah, maka Bilal itu pada adzan fajar yang pertama, yaitu adzan yang sebelum subuh, dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ada juga yang mengartikan adzanil fajril awal, adzan subuh yang pertama maksudnya adalah adzannya adzan subuh, bukan qomatnya adzan subuh. Jadi setiap salat ada dua adzan. Adzan pertama adzan yang asli, adzan kedua qomatnya itu. Maka dalam hadis Nabi mengatakan baina kulli adzanaini salatun, antara dua adzan ada salat sunnahnya. Maksudnya antara adzan dan qomat. Nah, berarti adzan fajar pertama maksudnya adalah adzannya adzan subuh itu. Berarti dikumandangkan pada adzan subuh. Jadi hadisnya satu, pemahamannya berbeda. Karena itu ya masalah ini masalah khilafiyah, la inkara fi masailil khilaf, tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah khilafiyah yang dalilnya sama-sama kuat seperti ini. Ini saja ya beberapa pertanyaan yang lain karena masih banyak, sehingga insya Allah saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.